Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Feni. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga semuanya diberi sehat nggih Bu. Amin. Alhamdulillah Bu Feni sehat ya. Baiklah Bu Feni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali karena Bu Feni sudah berkenan hadir pada sesi diskusi kita kali ini dan meluangkan waktunya tentunya di tengah kesempitan waktu Bu Feni berkenan hadir pada sesi diskusi bersama saya hari ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena jenengan juga sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya Bu Murni. Nggih, sami-sami ya Bu Feni, semoga bisa berjalan dengan baik nggih. Amin. Iya Bu. Baik Bu Feni, sebelum kita mulai sesi diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mohon izin nanti sesi coaching kita kali ini akan direkam atau direcord. Apakah Bu Feni tidak berkeberatan jika ini direcord? Boleh, monggo. Nggak apa-apa Bu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih banyak. Kemudian Sama-sama. Proses coaching ini hanya akan terjadi antara Bu Feni dengan saya dan nanti hanya akan dilihat oleh fasilitator saya melalui LMS dan YouTube yang tidak dipublik untuk sementara waktu. Namun jika nanti suatu saat ini disebarluaskan atau diunggah menjadi publik gitu, semoga ini hanya semata-mata sebagai bahan pembelajaran dalam program Guru Penggerak. Apakah Bu Feni tidak berkeberatan dengan hal ini? Nanti jika dirasa hasilnya ini bisa bermanfaat dan sharing bagi orang lain, monggo Bu, silahkan jika memang mau dipublish. Baik, terima kasih Bu Feni atas keluasan hatinya. Nanti ketika proses coaching mungkin saya sesekali akan terlihat seperti tidak memperhatikan, tapi sebenarnya itu saya tengah mencatat apa yang Bu Feni sampaikan. Mohon izin ya Bu Feni ya. Iya Bu, yeah. Baik, kita mulai ya Bu Feni sesi diskusi kita kali ini. Begini Bu Feni, akhir-akhir ini saya amati Bu Feni itu seperti kurang bersemangat begitu, seperti ada yang dipikirkan. Biasanya kan Bu Feni itu orangnya sangat energik, sangat ceria gitu, tapi saya diam-diam memperhatikan Bu Feni kok seperti kurang bersemangat. Kira-kira apa yang ingin Bu Feni sharingkan pada kesempatan diskusi kita kali ini? Monggo. Ibu, mana kalau saya punya permasalahan seperti ini, jadi mungkin di sesi coaching ini saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya pikirkan. Menurut saya dalam PJJ akhir-akhir ini anak-anak itu sudah mulai jenuh dan kurang merespon dalam pembelajarannya Bu. Kira-kira apa ada hal lain lagi yang ingin Bu Feni capai pada sesi diskusi kita kali ini? Tujuan lain itu adalah saya ingin solusi real. Jadi solusi real bagaimana saya bisa meningkatkan kembali motivasi belajar anak-anak dan keaktifannya seperti awal-awal waktu kita melaksanakan PJJ. Baik Bu Feni, terima kasih. Semoga tujuan yang Bu Feni sampaikan tadi, harapan yang Bu Feni sampaikan tadi pada sesi coaching ini dapat kita capai dengan baik ya Bu Feni ya. Amin, gitu. Nah sekarang Bu Feni, kalau boleh saya tahu bagaimana proses pembelajaran daring yang selama ini Bu Feni lakukan? Pembelajaran daring selama semester 1 dengan semester 2 itu saya sudah menerapkan blended learning sebetulnya. Jadi kadang saya sinkronus dulu, asinkron, baru saya sinkron lagi atau sebaliknya. Jadi sudah melakukan blended learning Bu Murni. Oh, bagus sekali ya. Berarti Bu Feni sudah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode blended ya. Jadi mengadu-madankan antara sinkronus dengan asinkronus. Oke, benar-benar. Nah, ketika melaksanakan proses pembelajaran blended learning tersebut, bagaimana perasaan Bu Feni selama melaksanakan proses tersebut? Bisa diceritakan ke saya? Ya Bu, awalnya kan senang ya, karena ini hal baru. Jadi kita daring, ternyata pandemi ini kok lama. Sampai 2 semester belum selesai. Betul. Jadi di awal itu saya rajin mempersiapkan materi, bahan ajar, video. Saya juga ingin bervariasi supaya anak-anak juga tetap semangat.
Tapi dengan kondisi yang lama ini seperti itu terus, akhirnya saya pun seperti kurang termotivasi. Jadi sedih juga, nggak nyaman juga. Mungkin sama-sama ya dengan anak-anak tingkat kejenuhannya sudah mulai terlihat, Bu Murni. Betul Bu, mungkin tidak hanya Bu Feni ya, tetapi juga hampir seluruh guru di Indonesia merasakan hal yang sama gitu ya, merasakan bahwa ini PJJ kok tidak ada selesainya gitu ya, mulai jenuh, mulai kurang bersemangat. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira hal apa nih yang paling membuat Bu Feni itu merasa kurang nyaman, merasa tidak termotivasi, apalagi tadi saya dengar Bu Feni itu merasa sedih gitu. Hal apa Bu yang paling membuat Bu Feni merasa sedih ketika melaksanakan PJJ? Yang paling terlihat itu ketika sesi sinkronus, Bu. Jadi ketika saya Zoom atau Meet, nah itu beberapa anak-anak sudah mulai off cam, jadi nggak on cam. Tapi ketika berdoa bersama atau mengakhiri pembelajaran, memang saya usahakan anak-anak on cam. Jadi saya itu sedih seperti ngomong sendiri dengan layar hitam. Kemudian untuk tugas-tugas yang saya memakai Google Classroom, nah itu sudah mulai ada keterlambatan dalam hal ketepatan waktu untuk mengumpulkan tugasnya, Bu. Jadi kalau saya tangkap Bu Feni sangat sedih karena seperti ngomong sendiri kalau PJJ sekarang gitu ya. Kemudian tugasnya sudah mulai tidak seperti awal ya Bu ya, mulai terlambat seperti itu. Betul. Kalau respon siswa bagaimana Bu Feni? Respon siswa Bu Feni dari awal sampai akhir PJJ ini kira-kira gimana? Mengalami penurunan atau bagaimana? Monggo diceritakan. Kalau respon siswa itu sebetulnya karena kelas itu heterogen gitu, jadi mungkin beberapa masih semangat, tapi beberapa juga sudah mulai jenuh. Bahkan beberapa 1, 2, 3 anak itu kadang-kadang terkendala jaringan alasannya. Karena banyaklah, karena saya mikir juga anak-anak bebannya kan 16 sampai 18 Maret. Nah, mungkin seperti itu responnya anak-anak. Iya, jadi makin berkurang gitu responnya Bu ya. Kalau keaktifannya gimana Bu Feni? Keaktifan anak-anak selama PJJ ini? Keaktifannya beberapa juga Bu. Jadi mulai menurun juga. Menurun. Jadi hanya beberapa, walaupun tidak semua. Tapi kalau kita kan lebih nyaman kalau seperti di awal, ya seperti luring. Jadi semua bersemangat, kita juga paham sampai seberapanya, seperti itu. Betul Bu Feni ya, karena kalau muridnya bersemangat, kita sebagai guru juga semakin bersemangat, betul ya, karena murid itu energi untuk kita ya, betul ya Bu Feni. Betul Bu. Baik Bu Feni, adakah kendala lain yang Bu Feni hadapi selama melaksanakan PJJ selain yang sudah Bu Feni sebutkan tadi? Kendala lain itu mungkin apa ya Bu? Ketika saya memberikan variasi tugas, nah itu ternyata nggak maksimal. Dalam artian kalau anak-anak sudah bosan, mungkin saya ganti dengan portofolio atau bentuk poster, atau ketika praktikum. Nah itu ternyata tidak semua anak dalam satu kelas itu merespon baik menurut saya. Jadi itu sudah mulai terlambat dan tidak semua anak merespon seperti yang kita harapkan. Walaupun beberapa memang ekspektasinya lebih tinggi daripada saya. Betul. Jadi begitu ya Bu Feni ya. Kalau dapat saya simpulkan berarti yang selama ini merasa Bu Feni itu merasa sedih, kurang nyaman. Bahkan kalau pengamatan saya agak ada yang dipikirkan gitu selama ini ternyata karena keaktifan anak, respon anak dalam pelaksanaan PJJ itu semakin menurun. Karena seperti kurang motivasi, kurang jenuh. Apa begitu Bu Feni ya yang saya tangkap dari penjelasan Bu Feni? Benar Bu, jadi kejenuhan anak-anak itu yang membuat saya jadi yang menurut Bu Murni saya kadang berpikir sedih, jadi saya tuh pengen ada strategi. Gimana sih anak-anak ini, karena bagaimanapun kan pembelajaran daring ini harus tetap kita lakukan sampai kondisinya betul-betul normal. Betul, bagaimanapun anak-anak harus tetap belajar gitu Bu ya. Cuma kita sebagai guru harus memikirkan nih bagaimana merancang supaya anak-anak tetap nyaman belajar. Nah, sekarang saya pengen tahu kira-kira apa yang sudah Bu Feni lakukan ketika melihat kondisi seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai jenuh, ada nggak usaha-usaha yang Bu Feni lakukan? Bisa diceritakan ke saya? Nanti bisa ada gambaran solusinya gitu nggih Bu? Insya Allah kita diskusi.
Iya, jadi di awal itu sebetulnya saya sudah melakukan kontrak belajar dengan anak-anak. Jadi saya sampaikan hal-halnya seperti ini. Bagaimana anak-anak? Ya, anak-anak, oke Bu, setuju. Misalkan hadir tepat waktu, kita beri selang berapa menit, kalian harus hadir. Ketepatan mengumpulkan tugas supaya anak-anak itu bisa bertanggung jawab dengan pembelajaran ke depan, karena kita kan nggak tatap muka, Bu. Jadi seperti Betul. itu ya. Nggih. Berarti ada kontrak pembelajaran seperti itu ya, Bu Ya, Fen? ya di awal Wah, itu luar kita biasa. buat. Nggih. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu, saya tertarik ini dengan kontrak pembelajaran. Kira-kira yang mencetuskan kontrak pembelajaran itu isinya dari Bu Feni sendiri atau melibatkan anak-anak gitu? Murid-murid itu ikut terlibat dalam menentukan apa nih yang jadi kontrak pembelajaran pada pembelajarannya Bu Feni. Gimana prosesnya Bu Feni? Monggo diceritakan. Prosesnya itu jadi ketika awal, karena kan kita belum pernah ketemu sama anak-anak gitu. Nah, ketika saya sharekan, ayo kita bikin kesepakatan belajar yang kita namakan kontrak belajar. Ternyata responnya agak lambat, Bu. Jadi maksud saya pancing, ini saya buatkan seperti ini, kemudian saya florkan. Tapi anak-anak, namanya anak-anak Bu, baru ketemu. Ya Bu, setuju. Oke Bu, sepakat. Nah, seperti itu. Di awal-awal itu seperti itu, Bu. Terus bagaimana anak-anak melaksanakan kontrak pembelajaran atau kesepakatan itu? Ada hasilnya gimana, Bu? Gitu. Ada hasilnya. Di awal itu ada hasilnya. Makanya mungkin yang katanya Bu Puri sering lihat saya sedih itu, saya mikir ini setuju tapi kok semakin kesetuju. Nah, itulah mungkin kejenuhan seperti balik ke awal tadi, Bu. Iya, betul. Dilewer gitu. Bagus. Jadi memang kalau yang namanya kontrak pembelajaran atau kesepakatan itu kita lebih baik melibatkan murid ya juga untuk membuat mungkin Bu Feni ya. Gimana menurut Bu Feni, setuju atau gimana pendapat Bu Feni kalau melibatkan murid ketika membuat kesepakatan? Monggo. Sangat setuju setelah saya mengalaminya sendiri. Mungkin kita malah lebih baik mengorbankan 2 jam pelajaran untuk membuat kesepakatan bersama mungkin. Betul, setuju sekali saya dengan statement Bu Feni itu ya, karena yang namanya kesepakatan harus dari dua belah pihak ya Bu Feni, antara guru kemudian murid itu, sehingga nanti ketika melaksanakannya akan muncul rasa tanggung jawab. Seperti itu ya Bu Feni. Benar-benar Bu. Betul. Nah, sekarang Bu Feni, ada nggak usaha lain kira-kira yang panjenengan lakukan untuk mengatasi kejenuhan murid, terutama yang tadi kurang aktif responnya terhadap pembelajaran gitu, selain tadi panjenengan sebutkan membuat kontrak pembelajaran? Bisa diceritakan Bu, saya ingin mendengar banget nih, kira-kira usaha lain Bu Feni apa gitu. Mungkin sama dengan Bapak Ibu guru yang lain menurut saya ya Bu Murni. Jadi selain sinkronus dan asinkronus, kami memang saya membuat PPT, modul, bahkan mengambil video juga. Kadang saya juga syuting sendiri bersama laboran kimia. Nah, mungkin yang saya lakukan itu divariasi tugas. Karena ternyata anak-anak itu unik, Bu. Jadi ketika ada yang harus praktikum menuliskan apa yang harus dikerjakan, dia baik. Maksudnya bagus di tugas itu. Betul. Kita mengerjakan soal bagus di tugas itu. Tapi ya seperti itu. Akhirnya keheterogenannya kelihatan, Bu. Dalam pengumpulan tugasnya. Begitu ya Bu ya. Seperti itu. Betul. Berarti Bu Feni memvariasikan beragam media gitu ya, sumber belajar untuk memfasilitasi murid-murid dalam belajar. Wah, luar biasa loh Bu Feni. Saya big applause untuk Bu Feni. Terima kasih. Nah, saya pengen tahu Bu Feni, ada tidak usaha lain yang Bu Feni lakukan, semisal melakukan dialog dengan murid, karena kok sudah menurun nih motivasi belajarnya, kira-kira ada semacam dialog gitu atau hal lain yang mungkin Bu Feni lakukan bersama murid-muridnya Bu Feni? Iya, di awal semester 2 itu akhirnya saya harus ganti strategi kan Bu. Jadi saya berdialog sama anak-anak ketika Zoom, sebagian waktu saya ambil, kemudian saya coba memberikan Google Form di Google Classroom itu. Tapi hasilnya itu ternyata bervariasi, bermacam-macam Bu. Ada yang katanya, kan di awal itu tadi yang saya sampaikan, pakai video, saya pakai macam-macam. Ada yang lebih suka lihat dari video yang praktikum. Ada yang lebih suka kalau saya bikin video, saya tampilkan di YouTube.
Ada yang lebih suka sinkronus, jadi ketika seperti luring, jadi malah macam-macam. Terus saya bingung apa harus semuanya dalam satu waktu. Jadi itulah maksudnya saya variasinya itu dari situ. Wah, ternyata anak-anak kita sangat beragam ya Bu. Saya kalau iya betul melihat hasil pemetaan Bu Feni dari Google Form itu malah ternyata keinginan anak-anak itu banyak gitu ya Bu ya. Banyak sekali. Tetapi itu bagaimana Bu Feni menyikapi harapan anak-anak itu? Apakah menjadi tantangan atau menjadi masalah atau bagaimana Bu Feni dengan keberagaman itu? Kalau saya mungkin itu adalah tantangan Bu, tapi permasalahannya adalah bingung mau melaksanakan yang mana dulu. Betul. Iya, karena saking heterogennya gitu ya anak-anak. Baik Bu Feni, kalau saya boleh tahu ketika udah usaha ya, udah melakukan dialog, sudah melakukan survei dengan Google Form seperti itu, lalu bagaimana respon murid Bu Feni terkait usaha yang sudah Bu Feni lakukan tersebut? Sebetulnya anak-anak juga excited banget gitu, karena dalam versi mereka ternyata ada juga yang memperhatikan keinginan mereka. Jadi dari Google Form itu akhirnya ya itu saya kelompokkan saja akhirnya bahwa pendapat yang beragam itu ternyata ada suka yang ketika saya presentasi dengan Zoom, ada yang suka saya tugasnya portofolio sehingga dia bisa mengeksplor apa yang dia punya, ada yang suka mengerjakan soal saja, mungkin hanya itu saja Bu. Hasil Google Form-nya saya analisa lah. Oh, itu hasil analisis Google Form ya Bu Feni ya? Iya. Luar biasa sekali. Jadi nampak di sana bahwa setiap anak itu ternyata punya potensi yang berbeda-beda ya Bu Feni ya? Iya. Jadi tidak sama seperti Bu Feni dan saya mungkin punya potensi yang berbeda-beda seperti itu Bu Feni ya? Passionnya beda-beda memang Bu. Oke, terus kalau Bu Feni menyikapi hal itu seperti apa? Melihat passion yang berbeda-beda itu menyikapinya ke anak-anak seperti apa Bu Feni? Kalau saya akhirnya saya buat variasi itu Bu. Jadi mungkin dengan KD tertentu saya gunakan kalau dia memang membutuhkan praktikum ya saya yang syuting sendiri atau saya ambilkan video tutorial. Atau kalau anak-anak memang butuh penjelasan konsep yang harus saya highlight beberapa konsep, mungkin saya akan full sinkron. Nah mungkin variasi itu. Variasi metode gitu Bu ya? Ya, akhirnya seperti itu. Nah, bagus sekali sebenarnya Bu Feni yang sudah dilakukan oleh Bu Feni itu sudah luar biasa sekali. Jadi gambarannya sebenarnya heterogenitas anak gitu ya yang menjadi kunci dan sepertinya Bu Feni mulai melakukan atau memenuhi harapan anak-anak seperti itu ya Bu Feni. Supaya bagaimana caranya anak-anak nggak jenuh. Iya, jadi ketika Bu Feni sudah mulai memenuhi harapan itu sedikit gitu ya, Bu Feni melihat ada perubahan nggak anak-anak, respon anak-anak seperti apa? Iya Bu, mulai ada perubahan tapi belum maksimal menurut saya. Belum kembali seperti awal-awal kita PJJ. Oh begitu, jadi iya belum maksimal gitu ya Bu ya. Iya, baik Bu Feni, luar biasa sekali ya apa yang Bu Feni sampaikan tadi. Nah, dari diskusi kita kali ini, kira-kira selama beberapa hari ke depan gitu ya, apa yang akan Bu Feni lakukan untuk mengatasi kejenuhan atau motivasi anak-anak setelah melihat hasil Google Form dan lain sebagainya itu kira-kira apa yang rencana aksi yang akan Bu Feni lakukan? Sepertinya saya harus mengembangkan lagi Bu. Jadi dari hasil Google Form itu kok saya berpikirnya gini, apa saya perlu membuat Google Form lagi ya untuk memetakan anak-anak ini? Mungkin karena kan kita nggak pernah ketemu ya, mungkin lingkungan rumah atau dukungan orang tua dalam belajarnya itu bagaimana? Kalau saya lihat tadi berarti masing-masing anak kan punya modalitas beda-beda. Betul, modalitasnya beda-beda. Jadi mungkin nanti saya akan meluangkan waktu. Saya cobalah mengambil beberapa jam, saya buatkan Google Form lagi. Semoga dengan Google Form yang sudah saya terima, saya menganalisis lagi, nanti saya ada gambaran lagi seperti apa maunya nanti. Begitu. Gitu. Oh, rencananya sudah sangat bagus Bu. Semoga terrealisasi. Amin.
Kira-kira dari rencana-rencana tersebut ya, yang menjadi prioritas Bu Feni untuk rencana ke depan apa Bu? Mungkin bisa di breakdown gitu. Yang pertama Bu Feni akan ngapain gitu ya, yang kedua dan seterusnya. Silakan Bu Feni. Berarti dari yang saya sampaikan tadi Bu, yang pertama saya harus segera menganalisis Google Form saya. Oke. Betul. Di situ saya memang harus memetakan bahwa lingkungan anak-anak yang berbeda selama daring, dukungan orang tuanya, Ya. ketersediaan jaringan mungkin dan gaya belajar anak-anak itu, saya rasa itu sangat sangat apa ya, sebagai latar belakang mereka dalam hal belajar. Iya, penting Nanti, Bu ya. betul itu Bu. Mungkin setelah nanti survei itu saya analisis, mungkin saya bisa memperbarui kontrak belajar saya yang siakan waktu, coba 2 jam atau 1 jam kalau memang bisa jadi nanti saya dengan anak-anak coba membuat kontrak belajar baru. Dan yang pasti setelah semuanya selesai saya harus merubah RPP saya. Jadi rencana pembelajaran saya harus saya sesuaikan lagi Bu dengan hasilnya. Iya, jadi menarik ini yang terakhir, merubah atau merancang RPP ya. RPP yang seperti apa yang sepertinya Bu Feni akan berubah dari RPP sebelumnya? Berarti mungkin akan saya usahakan bahwa di RPP saya itu bisa mencakup apa yang menjadi harapan murid saya. Nah, ada betul. Yang begini, ada yang begitu. Mungkin seperti itu rencana saya, Bu. Wah, rencana aksi yang luar biasa, Bu Feni ya. Karena sudah dipetakan akan membuat Google Form lagi, kemudian akan menganalisis hasilnya, kemudian memperbaharui kesepakatan. Karena tadi Bu Feni di awal ternyata sudah melakukan kesepakatan ya, luar biasa. Kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan harapan murid. Saya cukup tertarik dengan yang terakhir Bu Feni, merancang pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau harapan murid. Itu apa yang Bu Feni maksud itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu Feni. Apa itu nggih Bu? Pembelajaran terdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nggih. Berdiferensiasi ini kayaknya apa Bu? Hal baru. Maksudnya nggih. Kayaknya saya pernah dengar tapi apa tidak ngeh gitu. Kok sekarang diikutkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu maksudnya apa itu Bu? Sebenarnya tidak baru Bu Feni. Jadi ketika Bu Feni tadi mengeluarkan statement akan merancang RPP pembelajaran yang sesuai dengan harapan murid, modalitas murid, ada kalimat modalitas murid. Itu sebenarnya Bu Feni tengah mengupayakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau pengalaman saya, pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap individu di kelas, Bu Feni. Yang kayak tadi. Dalam satu kali pembelajaran gitu, Bu? Iya, satu kali atau mungkin beberapa pertemuan bisa gitu. Yang Bu Feni sampaikan tadi sebenarnya mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi yang saya tangkap dari penjelasan. Jadi secara tidak langsung Bu Feni itu sudah menemukan gitu pembelajaran, cuma istilahnya saja mungkin ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi luar biasa Bu Feni, saya acung jempol. Bu Feni, sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bu Feni lakukan untuk mewujudkan rencana aksi yang telah Bu Feni susun sedemikian rupa tadi pada sesi diskusi kita? Berarti kalau memang ternyata yang saya sampaikan tadi mengarah ke apa itu Bu, pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin berarti dalam waktu cepat, dalam waktu dekat saya harus membuat Google Form itu Bu. Jadi lebih detail tentang kesiapan anak-anak dalam belajar, modalitas belajar dia, berdasarkan background di rumahnya. Mungkin nanti dalam ini pembuatannya saya juga bisa berkonsultasi dengan Bu Murni juga ini. Wah, kita sharing bersama-sama gitu ya. Iya, karena kok ada keterkaitannya gitu. Wah, betul. Gini Bu. Jadi komitmennya luar biasa sekali Bu Feni. Kalau boleh saya tahu itu komitmen yang lebih spesifik. Kira-kira hal pertama komitmen yang akan Bu Feni jalankan itu yang mana yang paling jadi komitmen utama Bu Feni? Saya harus memetakan anak-anak, Bu. Memetakan anak-anak dan membuat kesepakatan baru dengan anak-anak. Kemudian saya harus secara real itu tadi mencoba membuat RPP baru.
RPP yang dengan istilah baru tadi Bu, RPP yang terdiferensiasi gitu Iya. bahasa kerennya gitu. Mungkin itu. Betul. Oke, luar biasa ya komitmen yang Bu Feni sampaikan. Kalau saya boleh tahu kira-kira kapan Bu Feni akan melakukan komitmen itu gitu. Jadi waktunya lebih spesifik lagi, kira-kira kapan mulai menganalisis, kapan gitu bisa diceritakan ke saya. Kalau hari ini saya ada gambaran, insya Allah nanti saya dalami lagi dalam waktu 2 atau 3 hari. Saya akan coba reng-reng ya Bu, seperti apa Google Form-nya, nanti bisa Bu Murni kasih gambaran, atau nanti saya bisa konsul dengan teman-teman MGMPS juga. Jadi supaya ada kesinambungan nanti antara kelas 10, 11, sama 12 gitu. Wah, jadi langsung dalam 2-3 hari ini ya. Kira-kira 2-3 hari ini Bu Feni akan melakukan apa saja? Yang pasti dilakukan dengan segera gitu. Saya akan membuat Google Form dulu Bu. Saya coba akan membuat Google Form dulu dan nanti mengajak teman-teman MGMPS berkumpul. Jadi mungkin kalau dari kelas 10, 11, 12 itu kita sama-sama berkumpul diskusi, insya Allah nanti bisa membawa anak-anak jadi biar smooth gitu Bu, biar terbiasa juga di kelas 10. Berarti target Bu Feni untuk 2-3 hari ke depan ini mendapatkan apa Bu Feni? Kira-kira target spesifiknya? Google Form saya jadi, saya unggah, dan anak-anak segera memberikan respon ke saya untuk saya analisis. Nice betul Bu Feni ya, karena kita analisis dulu hasilnya itu, baru kita bisa merancang ke pembelajaran berikutnya, merancang RPP-nya seperti itu. Nah Bu Feni, tentu dalam melaksanakan rencana Bu Feni ini perlu dukungan. Kira-kira siapa yang akan Bu Feni butuhkan dukungannya untuk menjalankan komitmen dari Bu Feni yang sudah kita susun tadi? Iya Bu, itu yang saya sampaikan tadi, sangat mendukung itu adalah teman sejawat kimia. Jadi kami di sekolah kan biasanya MGMPS ada Bu Murni seperti ini, kadang diajak ngobrol, jadi kreatif, inovasinya juga bagus. Mungkin dengan Bu Titik juga, TI-nya juga bagus, nanti bisa mendukung. Atau ada Bu Dia juga yang ngajarnya kan seliting dengan saya, jadi koordinasinya lebih enak. Dan mungkin dengan laboran kimia Bu Julia, jadi bisa membantu kalau memang kita membutuhkan, biasanya support di administrasinya. Mungkin MGMPS kimia itu yang harus kita galakkan dulu Bu. Betul, berarti sangat luar biasa. Kita perlu berkolaborasi gitu ya. Betul, kalau menurut Feni gimana pendapat Bu Feni tentang kolaborasi di dalam proses pembelajaran, terutama PJJ ini untuk mengatasi permasalahan tadi? Sangat dibutuhkan Bu. Karena dengan kolaborasi, kita diskusi, itu ternyata permasalahan dihadapi masing-masing guru itu berbeda, walaupun garis besarnya mungkin sama, karena daring ini terlalu lama. Jadi mungkin pengalaman dari Bu Murti, Bu Titik, Bu Dia, atau yang saya sampaikan, mungkin bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapkan. Jadi bisa kita pilih sendiri dengan kondisi kelas kita masing-masing. Wah, luar biasa Bu Feni, saya setuju sekali karena memang di zaman atau era abad 21 ini kolaborasi menjadi faktor penting ya, terutama kita guru, karena kita harus senantiasa sharing, berkolaborasi untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas untuk murid-murid kita. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu Feni, bagaimana perasaannya Bu Feni sekarang setelah kita melakukan sesi diskusi ini? Apakah makin sedih gitu atau plong gitu? Mungkin bisa diceritakan perasaan Bu Feni setelah sesi diskusi kita pada hari ini. Terus terang setelah diskusi ini ada rasa plong, ada rasa lega. Ternyata saya bisa menyampaikan apa yang ada di unek-unek saya, dan mungkin sebagian besar Bapak Ibu guru juga sama. Mungkin saya yang berkesempatan bisa coaching dengan Bu Murti gitu Bu. Ada tantangan juga yang harus segera saya lakukan, jadi saya harus bisa manage waktu saya juga. Betul Bu, betul. Jadi senang, bahagia, tapi ada tantangan juga yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat. Mungkin itu Bu. Luar biasa Bu Feni, saya yakin dengan semangat Bu Feni, dengan kemampuan Bu Feni tadi yang sebenarnya sudah melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan kembali semangat anak-anak
dalam melaksanakan PJJ. Saya yakin Bu Feni akan mampu melaksanakan komitmen yang sudah dibuat, plus dukungan dari teman-teman. Nanti kita sharing, kita bersama. Begitu ya Bu Feni ya? Amin. Terima kasih, amin. Saya juga sangat berterima kasih. Ternyata ada wawasan, ada hal baru yang saya dapatkan dari diskusi ini, Bu Murni. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk kita berdua gitu ya, terutama untuk Bu Feni. Terutama untuk Bu Feni ya. Baik Bu Feni, sayang sekali karena kita dibatasi oleh waktu dan tentunya Bu Feni juga memiliki kesibukan lain gitu ya Bu Feni ya. Sesi coaching ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak untuk ketersediaannya Bu Murni meluangkan waktu dan berdiskusi dengan saya. Baik, sama-sama. Semoga sangat bermanfaat. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan coaching dengan saya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bukan menjadi coaching terakhir ya, karena kita bisa senantiasa berdiskusi ya Bu Feni ya. Jadi selalu sharing ketika ada permasalahan, terutama dalam proses pembelajaran. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Feni. Mohon maaf apabila di dalam sesi coaching ini ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dari kata-kata yang tentunya pasti saya tidak sengaja. Oke, saya pamit, mohon undur diri. Terima kasih. Semangat Bu Feni ya. Saya tunggu komitmen dan rencana aksi yang luar biasanya. Ya, terima kasih Bu Feni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.